Halo, selamat datang di Narawas, tempat Anda menemukan cerita-cerita inspiratif dan perjalanan hidup tokoh-tokoh besar Indonesia. Kali ini, kita akan membahas sosok yang tak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya Republik Indonesia. Ia adalah Soekarno, Bapak Proklamasi sekaligus Presiden pertama Indonesia. Sebagai orator ulung dan pemimpin harismatik, perjalanan hidup Soekarno penuh dengan perjuangan, semangat nasionalisme dan visi besar untuk memerdekakan bangsa dari penjajahan. Bagaimana perjalanan hidup Soekarno dari masa kecilnya hingga menjadi simbol perjuangan kemerdekaan? Mari simak kisah lengkapnya hanya di Narawas. Latar belakang keluarga dan pendidikan. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama kecil Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya, Raden Sukemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru, sementara ibunya, Ida Ayu Nyomanrai, berasal dari keluarga bangsawan Bali. Saat kecil, Soekarno sering berpindah tempat mengikuti pekerjaan ayahnya. Ia tumbuh di lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai budaya Jawa dan Hindu Bali, yang turut membentuk kepribadiannya sebagai seorang pemimpin. Pendidikan awalnya ditempuh di Eerste Inlandse School di Mojokerto. Ia kemudian melanjutkan ke Hogere Burger School, HBS, di Surabaya, tempat di mana Soekarno mulai terlibat dalam pergerakan nasional melalui interaksi dengan tokoh-tokoh seperti Cokro Aminoto. Setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan studi ke Teknise Hoge School, sekarang ITB, di Bandung dan berhasil meraih gelar insinyur pada tahun 1926. Selama di Bandung, ia aktif dalam pergerakan nasional, termasuk mendirikan organisasi Algemene Studi Club, yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia, PNI. Perjuangan nasionalisme dan masa penjajahan. Sebagai pemuda yang penuh semangat, Soekarno adalah salah satu tokoh penting dalam membangkitkan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Pada tahun 1927, ia mendirikan PNI dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan, kesadaran nasional, dan perlawanan terhadap penjajahan. Namun, aktivitas politiknya membuat Soekarno seringkali harus berhadapan dengan pemerintah kolonial Belanda. Ia ditangkap pada tahun 1929 dan diadili dalam kasus yang dikenal sebagai Indonesia Menggugat. Dalam pledoinya, Soekarno menunjukkan retorika tajam yang membakar semangat rakyat Indonesia. Meski sering dipenjara dan diasingkan, seperti ke ND, Flores, dan Bengkulu, Soekarno tak pernah menyerah. Ia terus menulis, berbicara, dan menginspirasi rakyat untuk bersatu melawan penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Puncak perjuangan Soekarno tercapai pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, ketika ia bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, ia diangkat sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sebagai Presiden, Soekarno menghadapi tantangan besar, mulai dari mempertahankan kemerdekaan melawan agresi militer Belanda hingga membangun negara yang baru merdeka. Ia memainkan peran penting dalam diplomasi internasional untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Kepemimpinan dan gagasan besar Soekarno. Soekarno dikenal dengan visi besar untuk mempersatukan bangsa melalui ideologi Pancasila yang ia gagas. Ia juga menjadi inisiator Gerakan Non-Blok, sebuah organisasi internasional yang menjembatani negara-negara dunia ketiga di tengah perang dingin antara blok Barat dan Timur. Sebagai pemimpin, Soekarno kerap mengampanyekan semangat Trisakti,
berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ia juga memimpin sejumlah proyek besar seperti pembangunan Monumen Nasional, Monas, dan Gelora Bung Karno. Masa kepemimpinannya penuh dengan kontroversi, termasuk hubungan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, dan peristiwa G30S 1965 yang akhirnya melemahkan posisinya sebagai presiden. Kontroversi dan akhir kepemimpinan. Tahun-tahun terakhir Soekarno diwarnai oleh konflik politik dan krisis ekonomi. Peristiwa G30S PKI pada tahun 1965 menjadi titik balik yang menurunkan pengaruhnya secara drastis. Pada 1967, Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret, Supersemar. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan politik hingga wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Kehidupan pribadi. Soekarno menikah beberapa kali sepanjang hidupnya, dengan istri-istri seperti Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, dan beberapa lainnya. Dari pernikahannya, ia memiliki banyak anak, termasuk Megawati Soekarno Putri, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia kelima. Di balik sosoknya sebagai pemimpin besar, Soekarno adalah seorang seniman yang mencintai seni, budaya, dan sejarah. Ia juga dikenal sebagai penggemar arsitektur dan sering mendesain bangunan, termasuk Masjid Istiqlal. Dari perjuangan melawan penjajah hingga membangun bangsa, Soekarno adalah simbol semangat kemerdekaan Indonesia. Gagasan dan perjuangannya meninggalkan warisan yang terus dikenang hingga kini. Namun, di tengah perjalanan gemilangnya, Soekarno juga menghadapi tantangan besar yang menguji keteguhan hatinya. Bagaimana pendapat Anda tentang kepemimpinan Soekarno? Apakah warisannya masih relevan untuk masa kini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya dari Narawas.